Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wadi masih diberi nikmat. Mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun utai kono fasal suci. Lagi membahas masalah orang-orang yang dimasukkan dalam mahram atau yang haram dinikahi. Nah, ini siapalah saja nantinya orang-orang yang haram dinikahi. Wal muharramatu utawi pira-pira wong kang haram dinikahi. Ail muharramu nikahuhuna binasi kelawan dalil nas. Iku arba'a syarata iku 14. Jadi ada 14 orang yang haram untuk dinikahi. Jadi mahram iku orang yang haram dinikahi. Beda dengan muhrim. Nek muhrim iku orang yang ihram haji atau ihram umroh. Tapi nek mahram itu orang yang haram dinikahi. Ada 14 orang, siapa saja? Sab'un rupane pitu bin nasabi kelawan nasab. Jadi 7 orang nantinya sabun utawi pitu iku binasabi iku tetap kelawan nasab. Jadi 7 orang nantinya ada yang dari jalur nasab. Wahuna utawi pitu iku al umu iku ibu. Wain alat senajan sak pendur sapa Ibu iku termasuk mahram. Artinya haram untuk dinikahi. Jadi menikahi ibu kandung sendiri iku tidak boleh. Atau wain alat meskipun jalur ke atas, mbah dinikahi enggak boleh. Mau. Wal bintu lan anak wedok. Anak perempuan juga tidak boleh dinikahi. Wa in safulat senajan sak pengisor sapa bintu. Dan begitu juga termasuk mahram adalah anak perempuan. Jadi punya anak perempuan Zaid kibau misalkan anaknya namanya Fatimah. Maka Fatimah tidak boleh dinikahi Zaid. Terus misalkan punya anak lagi alias cucu dari Zaid, nggak boleh dinikahi. Terus punya cucu terus nggak boleh dinikahi. Wal ukhtu lan saudara perempuan. Jadi saudara perempuan iku mbuh dari jalur kandung hakikotan au bitawasud. Syakikotan kanat auli abin auli Mbuh iki mau saudara perempuan dari kandung, tunggal bapak tunggal ibu, atau tunggal bapak saja atau tunggal ibu saja, iku sama-sama mahram. Artinya haram untuk dinikahi. Wal khalatilan bibik saking jalur ibu. Iki juga tidak boleh, bibik dari jalur ibu. Wal amatilan bibik saking jalur bapak. Iku juga tidak boleh. Wa bintul akhi lan anak wedoke anak lanang alias ponaan. Jadi misalkan Zaid punya saudara, misalkan Umar. Lah Umar iki adik Zaid ki punya anak cewek. Berarti kan ponakane Zaid. Maka haram untuk dinikahi alias mahram. Wa bintul akhi bintul ukhti lan anak wedoke saudara perempuan alias ponaan dari jalur saudara perempuan. Jadi misalkan Zaid punya adik cewek. Lah punya adik cewek Fatimah iki punya anak. Jadi anaknya misalkan Zainab, maka Zainab status ponaane Zaid iku termasuk mahram, haram untuk dinikahi. Jadi ada 7 orang ini yang termasuk mahram alias haram dinikahi dari jalur nasab. Lah yang 2 bagaimana? Wasnatani utawi loro iku birrodo iku tetap kelawan nusoni. Jadi ada 2 orang yang di situ bukan dari jalur nasab mahram iki mau, tapi dari jalur rodo. Rodo iku bagaimana? Menyusui. Siapa iku? Rupane al ummu rupane ibu, al murdiatu engkang nusoni. Jadi seorang perempuan yang menyusui Zaid misalkan, maka iku akan menjadi mahram meskipun bukan ibu kandung. Jadi misalkan Zaid ketika dia umur 1 tahun pernah disusui oleh misalkan Zainab, maka Zainab itu menjadi ibu murdiah, ibu yang menyusui Zaid alias mahram.
Jadi mahramnya tidak sebab nasab, tapi sebab rodok, sebab menyusui. Lah, maka ibu yang pernah menyusui Zaid ketika dia masih kecil, ikut termasuk mahram, nggak boleh dinikah. Jadi misalkan terjadi di masyarakat, ikut di situ tidak boleh menikahi Zaid. Nah, ketika nantinya sudah masuk dalam mahram sebab rondok, tidak hanya ibu etok, tapi wal ukhtu, lan saudara perempuan, dulur wedok minar rondoi saking nyusoni. Jadi nantinya yang menjadi mahram rondok itu tidak hanya ibu yang menyusui, tetapi saudara perempuan nih. Jadi misalkan Zaid ketika umur 1 tahun ikut disusuin oleh Zainab. Lah Zainab itu ternyata punya anak cewek. Anaknya misalkan jenenge Fatimah. Jadi anaknya Zainab Fatimah itu berarti tunggal satu rodok, tunggal satu susuan dengan Zaid. Nah, maka tidak boleh dinikah. Jadi Zaid dengan Fatimah anaknya Zainab itu tidak boleh menikah. Jadi Zaid ya tidak boleh menikah ibu yang menyusui, juga Zaid tidak boleh menikah dengan anak orang yang menyusui alias Fatimah. Itu mahram semua. Nah, mulanya ketika di masyarakat, ketika ada anak, itu jangan sembarangan menyusui, karena itu nantinya akan menjadi mahram. Nah, ketika nanti terjadi mahram, tidak boleh dinikahkan. Nah, biasanya kan terkadang terjadi di masyarakat kita. Anak kecil dititipkan ke tetangga. Terus setelah itu anak kecil itu nantinya disusui oleh tetangga. Sedangkan tetangga itu punya anak cewek. Lah nantinya kalau sudah nikah, terus diberitahu bahwa itu dulunya pernah satu rondok, satu susuan dengan anak cewek, maka harus pisah, harus berpisah. Jadi status nikahnya harus pisah. Makanya ketika di masyarakat kita, rondok itu kita harus tahu. Catatannya satu rondok, satu mahram susuan iki mau, catatannya dalam kitab ini dibahas di belakang. Itu ada memang umurnya belum melebihi 2 tahun. Jadi memang misalkan ada anak yang umurnya belum mencapai 2 tahun. Terus disusui oleh Zainab misalkan. Nah, Zainab itu bisa menjadi mahram sebab rondok. Jadi misalkan umurnya lebih dari 2 tahun, misalkan 3 tahun, 4 tahun, disusui oleh Fatimah, tidak menjadi rondok, tidak menjadi mahram sebab rondok. Nah, jadi menyusui itu bisa menjadi rondok ketika memang belum sampai melebihi 2 tahun. Jadi masih misalkan umur 1 tahun, itu bisa menjadi rondok. Dan catatan kedua, itu dalam kitab takrib itu sudah mencapai 5 sedotan susuan. Nah, mulanya ketika kita di masyarakat harus tahu, rodok bisa menjadi mahram ketika umurnya misalkan 1 tahun atau setengah tahun. Yang penting tidak melebihi 2 tahun. Nah, juga ada nantinya mahram yang tidak hanya sebab nasab, tidak hanya sebab rodok, tapi wa arbaun lan utawi papat. Iku bil musoharoti iku tetap kelawan morotuwo. Ada kalanya bil musoharo itu dengan persambungan ikatan pernikahan. Jadi nantinya ada mahram yang sebab jalur pernikahan. Siapa saja iku rupane papat umu zaujati, rupane ibu bojo wadon. Jadi nantinya di masyarakat kita ketika ada Zaid yang menikah dengan Fatimah misalkan, maka ibu Fatimah alias morotuwo, mertua, itu menjadi mahram. Jadi zaujah, ibu istri, itu menjadi mahram. Artinya tidak boleh dinikahi. Wong wis anake Fatimah wis dinikahi, malah ibu Fatimah dinikahi sisan. Kan juga repot nantinya. Nah, itu termasuk mahram ibu Warobibatu lan anak wedok bojo wedok. Jadi atau anak tiri, itu juga bisa menjadi mahram. Jadi misalkan Zaid menikah dengan seorang janda, yang janda ini sudah punya anak dengan suami yang dulu, itu bisa menjadi mahram anake janda iki mau. Tapi dengan catatan idza dakhala ing dalam nalikane dukhul atau jima sapa zauj bil ummi kelawan ibu
wa zaujatil abi lan bojone bapak. Nah, atau gini, ketika nantinya Robibah itu bisa menjadi mahram sebab musyawarah dengan catatan idza dakhala bil seorang Zaid iku sudah menjima iku mau janda iki mau. Jadi misalkan Zaid menikah dengan janda namanya Zainab. Zainab dinikahi Zaid janda, anaknya satu Zainab. Anaknya misalkan namanya Fatimah. Berarti Fatimah iku nantinya bisa menjadi mahram dengan Zaid alias haram dinikah anak tirine iki mau ketika Zaid sudah menjima janda iki mau alias Zainab. Jadi nek Zaid sudah nikah dengan Zainab terus sudah menjima, maka Zaid menjadi mahram dengan Fatimah. Tidak boleh dinikahi anak tirine mau. Beda kalau memang Zaid sudah nikah dengan janda tapi belum dijima. Lah itu beda lagi. Terus juga termasuk mahram juga wa zaujatul abi, istrine bapak alias ibu tiri. Jadi misalkan Zaid punya bapak, lah bapaknya nikah lagi. Nikah misalkan dengan Hindun misalkan. Bapak Zaid nikah dengan Hindun. Maka Hindun alias ibu tirine iku menjadi mahram. Tidak boleh dinikahi Zaid. Wa zaujatul ibni lan bojo wadone anak lanang alias menantu. Iku juga tidak boleh dinikahi. Alias di situ statusnya adalah mahram. Jadi misalkan Zaid punya anak laki-laki namanya Umar. Umar menikah dengan Fatimah. Lah status Fatimah kan menantu dari Zaid, maka Fatimah iku mahram bagi Zaid. Artinya tidak boleh dinikahi wong menantu. Nah, iku jenenge mahram. Wa wahidatun utawi siji min jihadil jam iku tetep saking arahe ngumpulake. Lah satu lagi yang tidak boleh dinikahi adalah jalur jam'u, mengumpulkan. Siapa iku? Wa yautai wahidah iku ukhtu zaujati iku saudara perempuane bojo wedok. Jadi misalkan Zaid menikah dengan Fatimah. Lah Fatimah istrinya Zaid itu ternyata punya adik. Nah, punya adik atau punya mbak misalkan namanya misalkan Hindun. Jadi Fatimah punya adik namanya Hindun. Punya mbak namanya Zainab. Maka statusnya ketika Zaid menikahi Fatimah, maka juga tidak boleh dia menikahi adik Fatimah atau mbak Fatimah. Itu nggak boleh. Beda kalau sudah tidak istrinya lagi. Jadi ketidakbolehan itu mengumpulkan dua perempuan dalam satu jalur ki mau. Jadi Zaid menikahi istrinya, menikahi Fatimah, maka dia juga tidak boleh menikahi adik Fatimah atau mbak Fatimah. Beda kasus ketika dia sudah cerai atau sudah meninggal. Misalkan Fatimah meninggal atau cerai dengan Zaid. Terus akhirnya Zaid menikah dengan adik Fatimah, boleh. Jadi ketidakbolehan itu ketika dia menikahi Fatimah dan juga menikahi adik atau mbak Fatimah. Itu nggak boleh. Jadi kemahroman itu tidak selamanya di sini. Dalam kasus satu ini mau. Jadi keharaman itu cuman ketika status Fatimah sebagai istri. Nek sudah tidak istrinya lagi dipegat, ditalak, dicerai atau meninggal, maka dia boleh Zaid mau menikahi adik Fatimah atau mbak Fatimah. Nah, itu. Jadi dalam fikih itu ada yang namanya mahram. Ibu dari jalur nasab atau dari jalur rodok menyusui atau dari jalur musyawarah. Morotua atau misalkan menantu dan lain-lain. Iku orang-orang yang tidak boleh dinikah haram. Dan iku ketika bersentuhan kulit tidak membatalkan wudhu. Yang penting tidak memegang jalur kubul dan dubur loh, jalan depan dan belakang. Jadi iku misalkan bersentuhan tangannya tidak batal wudhu nih. Tetapi beda kalau ghairul mahram, bukan mahram. Iku membatalkan wudhu dan boleh dinikahi. Jadi bedakan mahram dengan muhrim. Terkadang di masyarakat ada yang salah menyebut muhrim itu beda dengan mahram. Nek mahram orang yang tidak membatalkan wudhu dan haram untuk dinikahi. Tetapi nek muhrim orang yang ihram haji atau ihram
umroh. Jadi jangan salah sebut, jangan salah memahami dalam muhrim dan mahram beda.